Kembali lagi bersama Kak Angel dan Ibu Dila di sini. puji Tuhan. Semua pasti bersemangat dan bersuka cita pada sore hari ini. Amin, Kak Angel. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau-berikan kepada kami sepanjang hari ini. Buat janji keselamatan yang Kau-berikan kepada kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, sore hari ini datang di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Engkau memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah pimpinan Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami, Tuhan. Sehingga kami semua, Tuhan, sama-sama boleh diberkati dan diurapi oleh Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni setiap salah dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Kak Angel mau tanya, semua hari ini bersuka cita tidak? Yang bersuka cita angkat tangan dong. Puji nama Tuhan, Kak Angel hitung ya. 1, 2, 3, 4. Semuanya bersuka cita ya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu tidak? Kalau Tuhan kita itu, Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anaknya yang selalu bersuka cita, selalu bersyukur, dan selalu memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kalau kita selalu memuji nama Tuhan, Tuhan Yesus pasti senang. Untuk itu, untuk membuat Tuhan Yesus, Tuhan kita lebih senang dan lebih bangga kepada kita, jemput kita semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Bertepuk tangan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, Angkat tangannya adik-adik.
Dialah Allah, dialah Raja kita. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, Namanya Yesus, 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 Yesus. oh dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita anak siapa adik-adik? anak Raja, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus adik-adik. Lebih semangat lagi. Puji Tuhan adik-adik. Budilah yakin adik-adik bersuka cita dan bersemangat sore hari ini memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik tanpa disadari adik-adik tiap hari adik-adik ini bertumbuh semakin hari semakin besar. Badannya semakin kuat, badannya semakin tinggi. Tetapi adik-adik kita juga mau ya tidak hanya bertumbuh secara badan kita semakin hari semakin besar, semakin kuat, semakin sehat, tetapi juga rohani kita ya, iman kita kepada Tuhan Yesus, kita juga mau dong bertumbuh juga di dalam Tuhan. Gimana ayo caranya supaya kita bisa bertumbuh Kak Angel ya? Caranya, Iya. caranya yaitu rajin baca firman Tuhan. Iya, betul sekali ya Kak Angel. Rajin baca Alkitab, suka memuji Tuhan, suka berdoa. Adik-adik pasti akan bersuka cita dan bergirang di dalam Tuhan Yesus. Kita akan pujikan baca kitab suci. Kita bertepuk tangan ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau
bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik yang kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Adik-adik bersuka cita, adik-adik bersemangat sore hari ini. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya ya adik-adik, memuji Tuhan. Tadi sudah penuh dengan semangat mendengarkan firman Tuhan pun adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik pernah tidak ya adik-adik merasa sedih, merasa susah, bahkan adik-adik merasa berputus asa, rasanya ingin menyerah. Ayo ada nggak ya adik-adik? Nah banyak hal mungkin ya mengapa adik-adik menjadi sedih, menjadi patah semangat, menjadi merasa menyerah, berputus asa. Tetapi ada satu hal yang adik-adik harus ingat, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Walaupun adik-adik dalam keadaan sedih, susah, bahkan mau menyerah, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan adik-adik ya. Yesus yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa adik-adik. Dia tidak pernah mengecewakan adik-adik semuanya. Dia memberikan sukacita, penghiburan yang luar biasa untuk setiap kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Walaupun adik-adik merasa berbeban berat, bersedih hati, Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan menghibur adik-adik. Tuhan memberikan yang terbaik untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan.
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sungguh mengasihi adik-adik semuanya. Mari kita sebagai anak-anak sekolah minggu mau taat dan setia senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Salam adik-adik, puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, semua diberkati, puji nama Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Angel dan Budila. Sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Mata ditutup, tangan dilipat. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah memuliakan, meninggikan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Roh Kudus, pimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga akan memberkati anak-anak, hamba-Mu, dan semua yang mendengarkan firman-Mu, maupun yang belum berkesempatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini minggu sore ini kita akan belajar tentang buah-buah roh dengan rasa yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu apa? Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, begitu kah? Bukan ya adik-adik. Apa lemah lembut itu seperti seseorang yang klemak, klemek. Tahu klemak, klemek ya? Kalau disuruh mamahnya, disuruh bantu seumpama, minta tolong dibantu membersihkan, menyapu ruang depan. Jawabnya iya, tetapi melakukannya dengan lembut, lemek, sampai gak selesai-selesai. Bukan ya adik-adik ya? Nah adik-adik, kelemah lembutan dalam buah-buah roh itu merupakan suatu karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa ya adik-adik bersikap lemah lembut. Karena seperti tertulis ya, di dalam Kolose 3 ayat 12. Yang sudah bisa baca, kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, adik-adik, berarti sebagai anak-anak Tuhan sudah nyata ya, kita harus bisa menjadi seorang yang lemah lembut, penuh kasih. Nah, adik-adik,
lemah lembut itu tentunya kalau kita bersikap lemah lembut itu pasti bisa menyenangkan hati orang lain loh. Bagaimana tidak ya? Kalau kita sendiri ya berada di dekat seseorang yang lemah lembut. Kira-kira rasanya gimana ya? Mungkin rasanya itu ya damai, tenang, karena nggak ada pertengkaran. Nah, lemah lembut di sini itu tentunya orang yang lemah lembut tidak lekas marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Ayo. Ayo siapa? Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Siapa? Ayo. Oh, tentunya nggak ada ya. Kita di sini semua anak-anak Tuhan, nggak cepat marah, nggak cepat ngambek, nggak suka emosian. Nah, sebaliknya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang lemah lembut, kita itu selalu bersyukur, bisa menerima kelebihan orang lain, bisa mengakui kekurangan kita, terlebih lagi adik-adik, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lah sekarang kalau gini Bu Eri, kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya gini, kita punya teman dalam satu sekolah. Nah, ada tugas dari Bu Guru, berkelompok mungkin satu bangku ya. Nah, teman kita ini sebenarnya dia rajin, dia pandai. Tetapi ada satu kekurangan adik-adik. Anak ini seringkali gerusak-gerusu. Seringkali nggak berpikir panjang sehingga kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, saat Bu Guru menugaskan itu, teman kita itu, temannya yang sebangkunya itu melakukan kesalahan. Tetapi anak ini bilang ke temannya, minta maaf ya, aku melakukan kesalahan, aku akan berusaha baik lagi. Si teman ini bilang, oh iya gak apa-apa. Terus melakukan kesalahan lagi adik-adik. Minta maaf lagi, minta maaf ya. Temannya bilang, gak apa-apa. Gak berapa lama, ini melakukan kesalahan lagi. Waduh, si teman ini mulai gregetan, mulai jengkel, mau marah. Tetapi anak ini ingat akan firman Tuhan. Orang temannya itu loh sudah minta maaf. Kita harus bisa memaafkan. Dia ingat akan firman Tuhan. Aku harus bisa memaafkan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Anak ini mampu, bisa memaafkan lagi temannya meskipun sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Nah, ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti ini ya. Kita harus berusaha. Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi anak yang lemah lembut. Nah, ini adik-adik, kita juga harus berdoa ya. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan.
sebagai manusia kadang-kadang kita lupa. Tetapi kita punya Tuhan dan kita bisa berdoa, maka kita harus meminta kepada Tuhan supaya menjadi seorang yang lemah lembut dan penuh kasih. Nah, kalau seseorang sudah lemah lembut dan penuh kasih, itu pasti mudah untuk dibentuk ya. Dibentuk menjadi seseorang yang baik, seseorang yang tidak egois, gitu ya. Nah, adik-adik, Allah sendiri sudah meneladani ya. Dia adalah seorang yang lemah lembut juga. Terbukti pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Nah, Allah sudah bilang bahwa Adam dan Hawa boleh memakan semua buah-buahan yang ada di situ. Tetapi ada satu buah, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan. Waktu itu Adam dan Hawa, bilang untuk mematuhi, untuk taat sama Tuhan. Nah, pada suatu hari, ada iblis yang menyimam ular ya, adik-adik. Iming-imingi Adam dan Hawa supaya memakan buah itu. Buah yang dilarang untuk dimakan sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan. Dia memakan buah yang sudah dilarang dimakan oleh Tuhan. Nah, setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga Adam dan Hawa terusir keluar dari Taman Eden dan hubungan manusia dengan Tuhan seperti ada pembatas karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia jadi terasing dari Allah. Nah, adik-adik, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mau menebus dosa-dosa manusia melalui penyaliban. Tuhan rela disalib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, itu merupakan suatu bukti bahwa Allah sendiri adalah Allah yang lemah lembut. Bagaimana dengan kita? Sudah ada contoh yang bisa kita tahu ya. Sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, ada contoh lagi ya. Seorang nabi yang lemah lembut, seorang nabi ini orangnya lemah lembut dan kelembutannya melebihi, pokoknya lemah lembut banget mestinya. Nah, nabi ini adalah Nabi Musa. Musa ini adalah orang yang lemah lembut. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Waduh, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Berarti kelembutan hati Musa ini benar-benar luar biasa, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Musa dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dilahirkan di Mesir ya adik-adik. Nah, pada saat itu bangsa Israel di Mesir ini sebagai
bangsa pendatang ya, sejak zamannya Nabi Yusuf. Nah di sini orang-orang Israel ini tertindas adik-adik. Nah, Tuhan mendengar dan memerintahkan Musa. Tuhan tahu Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, saat Musa mau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tentunya banyak tantangan, perintangan yang tidak mudah ya, yang dihadapi oleh Musa. Nah, tetapi dengan kesabaran, kelembutan hati Musa, pada akhirnya Musa bisa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Tidak cukup sampai di situ adik-adik. Untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu harus melewati, orang-orang Israel harus melewati padang gurun yang luas, yang panjang, panas. Adik-adik, di sini butuh kesabaran Musa yang luar biasa. Kenapa? Karena Musa menghadapi orang-orang Israel yang suka menggerutu, yang suka mengeluh, bahkan sangat tegar tengkuk ya orang Israel ini. Tetapi Musa dengan telaten ya, karena Musa apa? Dia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Musa dengan kekuatan Tuhan mampu ya, enggak melawan. Seandainya mungkin kalau Musa ini bukan orang yang lemah lembut, setiap saat, setiap waktu bisa marah-marah terus menghadapi bangsa Israel ini. Tapi tidak buat Musa. Musa adalah orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga setiap sungut-sungut, setiap gerutu, amarah bangsa Israel, Musa bisa melewatinya. Karena ada Tuhan yang senantiasa menolong Musa. Nah, adik-adik bisa mencontoh ya semua ini ya. Berusaha, kita sama-sama berusaha untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan yang lemah lembut, penuh kasih. Kalau sudah terjadi seperti itu, satu sama lain semuanya lemah lembut, penuh kasih. Wah, tentunya ada damai, sukacita. Enak sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik semua berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut. Semua sanggup ya? Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, cerita Bu Eri cukup sekian. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Sebelumnya kita akan tutup dulu dalam doa. Adik-adik tutup mata, tangannya dilipat. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah lembut dan penuh kasih. Pimpin kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap saat. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa ada beserta dengan kami. Tolong Tuhan berkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau tetap pelihara
Engkau tetap lindungi, Engkau tetap pimpin, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Meskipun kita belum bertemu secara langsung, tetapi kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini Tuhan, kami semua terberkati. Kami menyerahkan Tuhan Yesus semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.